Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis Al-Quranul Karim. Semoga dengan majlis ini merupakan wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat 145. Udah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu Enggak kepanjangan dong ya? Kepanjangan ya? Atau mau ditambahin lagi? Enggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Qul la ajidu ma uhiya ilaik. Oh, di situ ada pi. Ya, ini kurang ini. Cetakannya kurang ini. Pantesan tadi yang pertama ini cetakannya kurang karena ini cetakan lama ya. Kertasnya juga kuning, saya nggak ada bawa ini ya, biar ini. Jadi fi ma uhiya ya. Iya. Tadi emang nggak enak diartikan ini. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu
yat'amu, ta-nya qalqalah. Ada tanda waqaf di situ? Tidak ada, kita ulang lagi. Ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha. Saya ulangi. Ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha. Nggak ada tanda wakaf ya, kita ulangi lagi. Au daman masfuhan au lahma khinzir. Ada tanda berhenti, Imam? Tidak ada ya? Kita lanjutkan saja deh. Au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun au fisqa. Ada alifnya ya? Di alifnya ya. Terus dari au damam ya. Saya ulangi. Au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun au fisqa. فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Ya, di sini dot dengan to, dua huruf yang sifatnya sama. Dia berada di ujung lidah, dot, to. Ya, di ujung lidah sifatnya sama, sehingga dia dot itu dimasukkan ke to. Famanit
famanitturra langsung. Karena dua sifatnya sama. Dhabta. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Idgham mutajanisain. Dua jenis yang sama sifatnya. Saya ulangi lagi. Famanitturra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Ya, satu ayat. Sebelum kita lanjutkan, saya baca dan tanpa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytah إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قل لا أجد فيما أوحي إليّ. Di sini tulisannya tidak ada fi-nya, jadi ada fi ya sini ya. Kul, katakan hai Muhammad, la ajidu, saya tidak mendapatkan, ma uhiya, apa yang diwahyukan, ilayya, kepadaku. Jadi Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan kalimat kul, katakan hai Muhammad, saya tidak mendapatkan apa yang diwahyukan ilayya, kepadaku, muharraman, binatang yang diharamkan, ala ta'imin yat'amu, atas orang yang memakan, jadi atas orang yang memakan daging makanannya itu. Jadi tidak ada apa yang diharamkan, illa, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah ayyakuna maitatan. Kecuali ayyakuna, yang diharamkan itu adalah maitatan. Apa maitatan? Bangkai. Dari kata-kata mayit. Tapi maksudnya siapa? Bangkai. Mata yamutu maitan. Au damam masfuhan. Atau darah yang masfuhan, yang mengalir. Kalau yang darah mengalir berarti banyak darahnya ya, dia mengalir. Ada darah yang enggak mengalir, cuma nempel. Seperti darah apa? Nyamuk, mengalir enggak dia? Enggak ya, dia nempel doang. Au lahma khinzirin,
atau daging khinzir. Apa daging khinzir? Buffalo, apa? Daging babi ya? Babi itu apa babu? Pig ya? Ya. Kalau buffalo itu apa? Sapi ya? Kerbau. Oh, sapi cow ya. Udah kelamaan gak main bahasa Inggrisnya. Au lahma khinzir atau daging babi. Fa innahu rijsun. Sesungguhnya itu yang disebutkan tadi masing-masing rijsun, kotor. Au fisqan uhilla li ghairillah, atau binatang yang uhilla, yang disembeli. Uhilla itu apa? Disembeli li ghairillahi bih, tidak apa? Disebut tidak apa? Selain Allah. Jadi disembeli itu apa? Disebut selain Allah. Jadi ketika dia disebut selain Allah, umpamanya ketika dia menyembelih binatang bukan apa? Bukan atas nama Allah, tapi apa? Selain Allah, seperti berhala. Saya potong ini atas nama apa? Berhala. Maka itu apa? Dia tidak dibolehkan kita makan. Karena binatang itu dianggap apa? Dianggap bangkai. Kenapa? Karena dia disembelihnya bukan atas nama Allah, tapi dia sembelihnya atas nama selain Allah. Namun kata Allah SWT, famanitturra, barang siapa yang itturra, terpaksa. Kata-kata itu apa? Barang siapa yang terpaksa, terpaksa itu artinya darurat. Kalau nggak makan bisa melayang jiwa kita. Itu namanya apa? Darurat. Tapi ghairu baghin, bukan karena baghin. Baghin itu membangkang, bugot. Membangkang. Dari kata-kata bugot. Wala adin, dan juga dia tidak berlebihan. Makanya cuma secara cukup doang gitu. Untuk apa? Biar apa? Nggak gemeteran gitu. Bukan berlebihan sampai apa? Hampir makan kok kenyangan gitu. Kalau kenyang itu namanya ad, berlebihan makannya. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Fa inna rabbaka, maka sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Artinya apa? Orang itu terpaksa nggak apa-apa, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi dalam kondisi apa? Itturra, darurat. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini sebetulnya menjelaskan kepada orang-orang kafir yang mereka berani menentukan bahwa binatang itu menjadi haram, binatang itu menjadi halal. Tapi bukan dengan berdasarkan wahyu. Namun mereka lakukan itu berdasarkan rekaan-rekaan. Berdasarkan rasio, berdasarkan tradisi yang memang sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka, seperti itu gitu. Sehingga mereka tidak berani untuk melanggarnya. Sehingga mereka menentukan ini boleh, ini nggak boleh gitu. Maka Allah SWT jelaskan, ingat bahwa ada hal-hal yang diharamkan. Jadi, kul katakan ya Muhammad, saya tidak mendapatkan binatang yang diwahyukan kepadaku yang itu diharamkan ketika apa? Orang itu memakannya, kecuali illa yang diharamkan itu apa? Pertama, maitah. Apa maitah? Bangkai. Binatang yang disebut bangkai. Kenapa disebut bangkai? Karena binatang itu mati dengan begitu saja. Mungkin kena dicekek atau dipukul, atau binatang itu apa? Kalau bahasa kita apa? Dibuang dari atas ke bawah, bisa saja. Ya. Atau diketok, masukin dalam karung lalu apa? Diketok, atau diketok apa? Dipukul juga ya, sama juga ya. Ketok pukul ya ada juga. Lalu binatang ini hukumnya apa? Bangkai. Binatang ini apa? Hukumnya apa? Bangkai. Atau binatang itu sakit. Sakit lalu apa? Mati. Maka itu apa? Disebut bangkai. Au damam masfuhan, atau darah yang mengalir. Umpamanya disebutkan di sini, nanti akan disebutkan ya. Ketika kita menyembelih binatang, sapi deh atau kambing. Kan biasanya kan di daging itu ada yang nempel darah ya. Dan kadang tidak dicuci lagi tuh. Karena kalau dicuci udah nggak enak katanya. Lagi bikin sate. Maka itu apa? Yang nempel itu nggak apa-apa.
Karena dia apa? Memang dasar dari apa? Binatang tersebut. Beda yang apa? Yang sudah terkumpul darahnya itu yang mengalir. Kan itu bukan mengalir gitu. Karena nempel doang gitu. Nah, ini ada beberapa pendapat para ulama. Walaupun disebutkan secara umum bahwa darah itu tidak dibolehkan gitu. Aulah khinzir atau daging babi. Ini udah jelas. Disebut daging, lahma itu artinya apa? Lahm itu apa? Daging. Bukan berarti dagingnya doang yang haram. Tulangnya juga nggak boleh. Atau juga urat-uratnya, atau kulitnya, atau bulu-bulunya itu nggak boleh. Kenapa disebut lahma khinzir, disebut daging? Karena yang biasa dimakan apa? Dagingnya. Jadi ini apa? Min dzikril khas wa iradatil am. Jadi kata para ulama disebut khusus daging, tapi yang dimaksud adalah apa? Umum, bukan hanya sekedar daging, tapi tulangnya juga kalau di sop nggak boleh juga. Atau bulunya kalau dibikin apa? Umpamanya sikat gigi nggak boleh juga. Gitu. Atau kulitnya buat dibikin beduk umpamanya nggak boleh. Gitu. Apalagi di beduk apa? Di masjid nggak boleh. Kenapa? Karena dasarnya lah khinzir, daging apa? Babi itu apa? Diharamkan. Disebut daging kenapa? Yang biasa dimakan itu apa? Dagingnya gitu. Karena ada orang yang berpendapat kalau gitu dagingnya doang, yang lain boleh dong gitu. Padahal inilah Allah SWT menyebutkan seperti ini dalam rangka untuk menjelaskan pada manusia yang biasa dimakan daging. Kalau dagingnya dia apa? Diharamkan, apalagi yang lainnya gitu. Apalagi apa? Yang lainnya, baik kulitnya atau bulunya atau tulangnya gitu. Kenapa? Fa innahu rijsun. Karena sesungguhnya itu rijsun, kotor. Dan menurut penelitian memang kalau binatang yang tidak disembelih itu kan darahnya itu menenep gitu ya. Sehingga akan termakan oleh orang itu. Tapi kalau disembelih itu darahnya apa? Keluar. Karena itu akan menjadi penyakit kalau keluar itu. Au fiskon uhilla li ghairillah. Atau binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi ketika dia sembelih, biasanya binatang-binatang ini untuk sesembahan berhala-berhala mereka. Ketika mereka menyembelih, maka atas nama berhala. Maka itu tidak boleh kita makan gitu, walaupun disembelih gitu. Walaupun apa? Disembelih. Atau jadi artinya apa? Kalau umpamanya untuk apa? Untuk berhala. Kalau dalam bahasa apa orang-orang dulu itu apa? Untuk ancak ya. Apa ancak itu? Ancak atau sesaji ya? Ditaruh di kuburan atau taruh di pohon gitu. Ditampah itu. Lalu ayamnya bulat itu. Ayamnya apa bulat? Ada telur-telurnya. Nah, kalau kita makan nggak boleh juga gitu. Kenapa? Karena itu untuk apa? Dia sembelih atas nama berhala. Atau atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi ditaruh apa? Untuk berhala juga, itu juga nggak boleh gitu. Kenapa? Karena intinya walaupun dia sembelih atas nama Allah, tapi apa? Tetap untuk berhala juga. Untuk mengapain kan gitu. Nah, di sini apa? Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap apa saja maka hendaklah dalam penyembelihan apa? Kita menyebut bismillah, minimal bismillah. Minimal apa? Bismillah. Kenapa? Karena disebutkan kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahi fahu abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah. Jadi kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang memiliki kebaikan. Jadi perkara itu baik. La yubda'u, tidak dimulai dengan apa? Bismillah. Bahwa akto, terputus. Abtar atau ajzam. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan akto, ajzam atau abtar. Artinya terputus dari rahmat Allah SWT. Ya. Nggak dapat keberkahan. Tapi itu yang memiliki kebaikan. Perkara yang memiliki apa? Kebaikan. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau menyembelih, kita keluar rumah, baca bismillah. Kita mau tidur juga baca bismillah kan? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa amutu. Baca bismillah. Tapi kalau yang tidak memiliki kebaikan, umpamanya apa? Kita masang nomor nih umpamanya. Ntar malam nomor berapa ya keluar ya? Oh nggak tahu. Oh, bismillah mudah-mudahan keluar ntar nomor. Itu nggak boleh.
Double dosanya itu. Main judinya apa? Main judinya apa? Haram. Baca bismillah juga haram. Kenapa? Karena yang dilakukan itu haram. Double haramnya. Atau minum khamar. Bismillah. Nggak boleh juga minum khamar. Minum apa? Minum khamar. Atau kalau ngerokok pernah nggak ada bismillah nih? Ada yang berani nggak baca bismillah yang ngerokok nih? Kenapa nggak berani baca bismillah? Saya mau tanya nih, ngerokok nih, baca bismillah nggak selama ini? Kalau makan baca ya? Minum? Kalau ngerokok, kenapa saya tanya? Tinggal jawab sendiri deh. Kalau saya mah nggak pernah menikmati rokok gitu. Walaupun ditulis itu apa? Merokok, ada tulisannya itu, kecil banget tulisannya. Tapi orang udah paham gitu. Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hambanya. Siapa hambanya? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hambanya seorang Rasul. Kul, katakan hai Muhammad, lihaula'il ladzina harramu, kepada orang-orang yang mereka berani mengharamkan. Jadi katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang berani mengharamkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah sudah berikan rezeki kepada mereka, binatang ternak, dagingnya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Sudah berikan rezeki mereka, tapi mereka berani mengharamkan. Padahal Allah sudah apa? Subhanahu wa taala sudah halalkan. Mereka mengharamkannya itu iftira'an 'ala Allah. Mereka melakukannya itu mengada-ngada atas nama Allah. Padahal itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan, cuman pakai nama Allah gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuh." Saya tidak mendapatkan sesuatu yang diwahyukan kepadaku, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, muharraman, binatang yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, yang diharamkan untuk memakannya bagi orang yang makannya, illa ayyakuna maitatan, kecuali adalah yang diharamkan itu apa? Maitatan. Tadi apa maitatan tadi? Bangkai. Maitatan apa? Bangkai. Ada lagi mayitun. Mayit, orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini disebut janazah. Jasad ini disebut apa? Jasad ini disebut apa? Janazah. Jadi sebetulnya janazah itu bahasanya indah gitu. Makanya kita kalau ingin cari bahasa kita, kan kadang-kadang ada, kita kalau beragama jangan berbau-bau Arab lah gitu. Berbahasa juga jangan berbau-bau Arab gitu. Padahal bahasa Indonesia banyak menyadur dari bahasa apa? Arab. Termasuk mayit. Itu bahasa Arab. Termasuk jenazah. Nah sekarang kalau kita artikan jenazah dalam bahasa kita apa jenazah? Ya bangkai. Masa kan gak enak. Ini bangkai orang nih kan gak enak gitu. Maka yang bagus jenazah. Gitu. Jenazah apa? Bentuk jasadnya itu disebut apa? Jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi apa? Bangkai. Tadi yang sudah saya sebutkan, binatang yang mati karena sakit, atau mati kesandung umpamanya, atau mati dicekek, atau dipukul, diketok ya, dan sebagainya, atau dilempar dari atas. Kan ada yang binatang seperti itu ya, di apa? Maka apa? Tanpa menyebut nama Allah. Tapi ini binatang yang ternak ya, beda dengan binatang yang ada di air. Kenapa? Karena di air ya, disebutkan ketika Rasulullah SAW berada di apa? Atas kapal, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Namanya di kapal kan lama tuh, sehingga apa? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa minna alma, kita tidak memiliki apa? Air, kecuali hanya untuk minum. Kecuali hanya apa? Untuk minum. Bolehkah kita berwudu, bersuci dengan air laut? Jadi bolehkah kita apa? Bersuci dengan air laut.
Kan kalau kita bersuci kan harus apa? Dengan air yang suci kan? Berwudu atau mandi hadas itu apa? Bersuci. Rasulullah SAW dengan kalimat ini, pertanyaannya satu, bolehkah kita menggunakan air laut untuk bersuci? Kata-kata bersuci apa? Bisa untuk mandi hadas, atau mandi biasa, atau untuk apa? Wudu, atau untuk mencuci najis. Itu namanya apa? Namanya apa? Bersuci. Kan ada najis umpamanya. Kita cuci dengan air tersebut. Karena kita mencuci harus dengan air yang suci juga. Jangan kita mencuci dengan air yang najis. Berarti apa? Najis dicuci dengan najis, nggak boleh. Atau beristinja. Atau beristinja itu. Beristinja itu bahasa kita apa? Cebok. Nah, itu namanya beristinja itu. Ya. Nah, apa kata Rasulullah? Huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Bayangkan, ini yang sebenarnya Rasulullah memiliki bahasa yang sangat luar biasa jawabannya. Syamil. Bahasanya itu sangat komprehensif. Kalau kata orang Betawi apa? Sangat komprehensif. Sangat universal. Ini bahasa Betawi sono nih. Bahasa Betawi Kebon Nanas ya. Jadi bahasanya huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Huwat tahuru ma'uhu, suci airnya. Wal hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Ya. Airnya suci, bangkainya apa? Halal. Bayangkan. Jadi jawabannya itu sangat universal. Sangat komprehensif. Orang akan paham deh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu memiliki kalimat yang sangat sempurna ketika apa? Menyampaikan kepada umatnya. Artinya apa? Airnya boleh dipakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk cuci najis, untuk istinja, boleh. Terus bangkai yang ada di laut apa? Ikan. Boleh dimakan. Disebut bangkai kenapa? Al-hillu maitatuhu, halal bangkai. Karena ikan itu nggak perlu disembelih lagi. Bayangkan, ini rahmat Allah SWT. Bayangkan kalau kita harus makan ikan harus disembelih dulu. Apalagi ikan teri, bingung kita. Bismillah makan. Tak kelihatan gitu ya. Makanya apa? Boleh kita makan langsung gitu. Kita apa? Boleh makan langsung. Tapi disebut bangkai. Kenapa? Karena tidak disembelih atas nama Allah. Langsung aja makan. Jamaah sekalian, kemudian aulah khinzir. Ya, disebutkan di sini apa? Aulah khinzir, dan orang kita apa? Sudah memahami tentang apa? Lahma khinzir. Yang disebut lahma khinzir itu apa? Daging babi. Tadi saya sudah sebutkan. Atau juga damam masfuhan. Apa? Damam masfuhan itu apa sih? Darah yang mengalir. Jadi apa? Darah yang mengalir. Disebutkan di sini oleh para ulama tentang darah yang mengalir. Hammad bin Imran, kata Hammad dari Imran bin Jarir, atau yang dikenal dengan Ibnu Jarir. Sa'altu Aba Mujlaz. Jadi aku pernah bertanya kepada Aba Mujlaz tentang darah. Jadi disebutkan darah apa-apa yang menempel di daging, maka itu dimaafkan. Apa-apa yang menempel apa? Di daging, maka itu apa? Dimaafkan. Berbeda dengan darahnya memang udah apa? Mengalir. Sengaja dikumpulin gitu ya. Sengaja dikumpulin satu botol gitu. Lalu kita apa? Bikin marus atau apa gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau ini kan menempel. Dan kalau kita lihat ya, orang-orang dulu ya, di zaman Rasulullah kan ketika mereka memotong kambing, apalagi di zaman di Mekah, Madinah kan air susah kan? Mereka apa? Makan daging ya makan gitu. Kan apa? Mau cuci susah kan nyari air. Padang pasir di Mekah. Maka mereka makan, dibakar dan sebagainya. Kenapa? Itu yang menempel, tidak mengalir gitu. Tidak mengalir. Tapi yang mengalir itu nggak boleh, damam masfuhan gitu. Jamaah sekalian, kemudian di sini kata-kata menyebutkan dari Ikrimah dan Abbas, ya.
disebutkan matat syatun li Saudah binti Zam'ah. Riwayat itu mengatakan kambing yang dimiliki oleh Saudah binti Zam'ah mati. Kalau mati kan berarti nggak disembelih kan, mati begitu saja. Jadi dalam sebuah riwayat ada kasus kambing punyanya Saudah binti Zam'ah itu mati. Faqalat, lalu Saudah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulanun yakni asyad matat." Jadi kambing ini mati. Kambing ini apa? Mati. Ketika Rasulullah mendengarkan itu, maka kata Rasulullah, "Falima la akhadtum maskaha?" Kenapa kamu tidak ambil kulitnya? Kenapa kamu tidak ambil kulitnya? Qalat, "Na'khuzu miskasyatin qad mata." Kata Saudah tadi, apakah boleh saya mengambil kulit kambing yang udah mati? Yang mati dengan begitu saja? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha. Kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada Saudah, "Innama qala Allah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh." Katakanlah, saya tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku, binatang yang diharamkan untuk dimakan, kecuali ayyakuna maitah, kecuali bangkai. Artinya kambing tersebut tidak boleh dimakan, tapi boleh dimanfaatkan apa? Kulitnya disebutkan dalam apa? Dalam hadis ini. Kemudian disebutkan lagi, "Innakum la tut'imuna." Sesungguhnya kamu jangan kamu makan dagingnya, katanya. Apa artinya apa? Innakum la tut'imuna, jangan kamu apa? Makan dagingnya. Antadbahuhu. Tapi kulitnya hendaknya kamu pakai dengan cara disamak. Tahu gak disamak? Disamak, kemudian patan tapi'u bihi. Kemudian ambil manfaat dari kulit tersebut. Artinya apa? Boleh diambil manfaatnya, tapi disamak dulu. Apa disamak? Disamak kan dijemur ya. Dijemur lalu kulitnya itu apa? Dihilangin yang nempel-nempel itu, apakah lemaknya ya, atau darahnya, dagingnya yang masih nempel itu. Sampai bersih. Cuman kulitnya aja. Lalu dijemur sampai kering enggak apa? Dan bisa diambil manfaat. Bisa enggak diambil manfaat? Bisa dijadiin sepatu, bisa dijadiin apa? Tas, bisa dijadiin gesper, kan gitu. Bisa dijadiin apa? Dompet dan sebagainya. Artinya boleh gitu kalau didapat dari hadis ini. Tapi dagingnya jadi makan. Kenapa? Karena itu bangkai. Jamaah sekalian, walaupun nanti ada yang, tapi kan itu kan dari bangkai kan gitu. Berarti kan najis kulitnya. Kan disebutkan oleh apa? Tidak semuanya berpendapat seperti itu. Ada sebagian mengatakan tetap boleh diambil manfaat dari kulitnya itu. Tapi disamak dulu untuk menghilangkan yang nempel-nempel dari najis tersebut, ya, berupa daging. Jadi kulitnya doang. Diambil apa? Kulitnya doang. Kemudian famaniturra ghaira baghin wala 'adin, barang siapa yang terpaksa nih, dia harus makan. Kalau enggak makan, dia bisa melayang jiwa saya. Tapi memakannya itu saat dia musafir, musafirnya musafir yang dibolehkan. Saat di tengah jalan, apa namanya, dia musafir karena dia nengokin orang tuanya yang tempat jauh atau saudaranya tempat jauh, di tengah jalan dia kehabisan makanan. Ini ceritanya zaman dulu nih. Kalau sekarang kan udah banyak kafe ya, udah banyak resto. Ini cerita zaman dulu nih. Jadi apa? Udah banyak apa? Kehabisan. Yang ada cuma apa? Bangkai atau daging babi. Maka boleh. Kenapa? Karena dia musafirnya musafir yang dibolehkan, yang dihalalkan. Atau wala adin, kalaupun makan, kata para ulama, tidak berlebihan, hanya cukup untuk apa? Bisa mengganjal perut. Jadi makanya apa? Hanya cukup untuk mengganjal perut. Jadi bukan apa? Sekenyang-kenyangnya. Mumpung nih Mas, mumpung dibolehin ini. Saya apa? Banyakin aja nggak boleh. Kenapa?
Karena itu namanya adil, berlebih-lebihan, melampaui batas. Jadi cukup. Atau dia makan tapi juga disimpan buat ntar nih, nggak boleh juga. Disimpan nanti takut kehabisan. Jangan dulu. Itu aja gitu. Dan dimakan cukup dan pulih lagi tenaga dia gitu. Pulih lagi tenaga dia. Tadinya dia lapar, kan biasanya kalau lapar gemeteran kan nih. Pas makan itu hilang gemeternya, maka dibolehkan gitu. Tapi nggak berlebihan. Ingat, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabb kamu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni. Kenapa? Karena littirar, darurat. Makanya ada kaedahnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu dibolehkan pada saat dilarang. Jadi tadi dilarang, tapi karena darurat maka dibolehkan. Jadi kaedahnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini dalil kaedah fikihnya. Itu dalil kaedah fikih itu mencakup semuanya. Apa saja yang darurat maka dibolehkan dalam hal ini. Wallahu shawab, ini saja. Ini kayaknya di Isya nih. Kita agak terburu-buru nih, kalau mau bertanya tadi nanti bisa setelah Isya saja ya. Karena kita harus menghormati waktu Isya nih. Ini saja. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita mengetahui tentang hukum seperti ini. Dan ini juga seperti ini sudah kita bahas dulu ya. Pada saat ayat yang hampir mirip dengan ayat ini. Ini saja. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, insyaallah pada pertemuan di tanggal 28 ya, hari Ahad maghrib sampai Isya, saya punya kajian khusus di Masjid Al-Mukhlisin. Ini baru kajian perdana, insyaallah saya akan membuka kitab Riyadhus Shalihin. Tapi besok itu hanya baru muqaddimah saja nih, baru muqaddimah di Al-Mukhlisin dari mulai maghrib sampai Isya. Bagi bapak-bapak yang punya waktu dan luang, silakan. Yang namanya Ahad kan hari Ahad ya, Ahad itu agak santai kan ya. Mau dibilang kerja kan lagi libur kan gitu. Mau kemana-mana mau kemana lagi sih kan itu, kan baru pulang gitu. Jadi sore soalnya maghrib Ahad. Ini saja. Saya ulangi lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.